Only with Johnny, you're not to let. Yang akan berbagi programnya yaitu Plan Speed Zombie ya. Seperti apa itu Plan Speed Zombie? Kita saksikan bersama-sama ya Ibu. Lama-lama Bapak Ibu, program yang akan saya presentasikan di sini adalah Plants featuring Zombie. Nah, plant di sini seperti Bapak Ibu tahu bahwa plants dalam bahasa Inggris adalah tanaman. Kemudian digabungkan dengan zombie. Wah, mirip-mirip game ya Bapak Ibu, kayak Plant versus Zombie. Tapi di sini zombinya adalah zona menanam benih edukatif. Nah, di dalamnya seperti apa? Latar belakang dari program ini adalah sama seperti tadi, bahwa lingkungan sekolah masih minim tumbuhan hijau. Karena minim tumbuhan hijau, bagaimana cara guru untuk melibatkan siswa dalam program ini? Akhirnya saya berpikir, karena di modul 1 ada filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwa segala sesuatu program sekolah harus berorientasi kepada murid, oleh murid, dan hanya untuk murid. Jadi program ini saya ajak siswa untuk memikirkan bagaimana solusinya dengan cara voice, choice, mereka memilih, dan akhirnya pada akhirnya saya ingin ownership-nya atau rasa bertanggung jawabnya terlibat. Oleh karena itu, tumbuhlah Plan featuring Zombie. Selanjutnya tujuannya apa dalam program ini? Yang pertama, menjadikan lingkungan kelas yang terlebih dahulu ini menjadi lebih asri dan hijau.
Kemudian siswa terampil dalam menjaga dan merawat tanamannya dan melatih diri murid untuk lebih bertanggung jawab atas pilihannya, meningkatkan daya lenting murid dalam menghadapi masalah ketika tanamannya bermasalah ataupun ada halangan-halangan lain. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas murid dan mengemas pengalaman belajar dengan menghias tas kanvas dengan motif tanaman. Selanjutnya, bagaimana dengan capaian langkah dan hasilnya? Murid memberikan ide tadi voice ownership-nya, yaitu tanaman apa yang akan mereka tanam, mau sayuran, mau tanaman hias, dipersilahkan. Medianya mau hidroponik, mau tanaman media tanah, disilahkan. Tidak ada larangan. Kemudian memilih dengan tanggung jawab, merawatnya sampai ada hasilnya. Dan yang terakhir adalah menghias tas kanvas dengan model ataupun motif tanaman, baik dengan menggunakan pewarna buatan dan juga pewarna alami. Nah, di sini saya berharap bahwa murid ini bukan hanya plant, tetapi ada menanam benih edukatifnya, yaitu tanggung jawab, kemudian ada ilmu menanamnya, kepuasan tersendiri, ada kerja kerasnya, pantang menyerah dan semangat juang yang tinggi. Karena ini adalah bentuk bibit di SD, saya harap nanti di SMP, SMA sudah ada sikap ilmiahnya, sudah ada benih-benih edukatifnya sehingga guru SMP dan SMA dapat meneruskan ke jenjang yang lebih kompleks lagi. Selanjutnya struktur program, mitranya tentu saja kepala sekolah, guru-guru dan juga orang tua murid yang bisa menjadi guru tamu dalam proses menanam. Targetnya adalah karena saya mengajar di kelas 5, jadi targetnya baru kelas 5 A, B, dan C saja. Nah, nanti di program tahun selanjutnya, di semester selanjutnya, saya ingin melaksanakan dengan keseluruhan kelas dan juga menggayat eskul. Selanjutnya, bagaimana kapasitas sekolah? Sekolah di sini sebagai tempat penyedia fasilitas dan juga memberikan dukungan penuh dari guru-guru, fasilitas dan motivasi dari guru-guru dan juga kepala sekolah. Orang tua murid juga memberikan dukungan dana, motivasi dan juga dukungan kepada murid sebagai bentuk capaian keberhasilan program ini. Kecamatan Jatinangor. Silakan Ibu dan Bapak, ada yang ingin ditanyakan terhadap programnya? Iya, terima kasih Pak Kadis. Nah ini keren nih. Jadi anak kalau sudah dengar zombie ingatnya kan mayat hidup tuh. Menarik. Tapi setelah dijabarkan zona menanam benih edukatif. Pertanyaan saya, 2 tahun lalu saya nyuruh apa ke Bapak Ibu? Apa? Programnya apa namanya? Strategi komplementer holistik. Kayak gitu bukan? Jadi sebetulnya keuntungan Sumedang itu sebelum datang Merdeka Belajar, sebelum dilatih guru program sudah ada. Masa tuh lebih maju di Batu? Jadi selamat ini kreativitas ini, sekali lagi jangan salah paham ini Ibu Nani ini TK nih tahun SD terutama nih karena usianya masih sangat, jangan sampai salah paham bahwa kita mengajak anak-anak ini semua itu tadi supaya otak anak ini terangsang untuk kreatif, untuk inovatif. Ya, apalagi yang sudah SMP, anak dilatih anyaman, anak dilatih. Jangan sampai seolah-olah anak dilatih nanam, seolah-olah mau jadi petani, bukan mau jadi apa saja sila. Yang penting nanti anak ini terbiasa kreatif, terbiasa inovatif, terbiasa problem solving, memecahkan masalah, terbiasa mengambil keputusan. Nah, ingat Ibu Bapak berpihak kepada siapa? Nah, pertanyaan saya ke Ibu yang benar. Lebih sering sama keinginan kita dengan anak atau sering berbeda? Beda. Padahal kita berpihak pada anak. Seringkali dulu itu kumaha cek guru. Padahal guru mah hirupna ayeuna, ai murid mah engke gedena teh. Beda. Makanya berpihak kepada begitu maksudnya supaya anak nanti hidup pada zamannya. Saya kira komentar saya itu dan saya ditunggu di Jatinangor. Selamat untuk semua. Saya merasa sangat optimis dengan Pak Sekdi, sangat optimis bahwa Sumedang one step ahead. Terima kasih. Lanjutkan Pak Jajang ya. Ya, terima kasih Pak Gadis yang langsung diapresiasi ya. Pak Gadis. Ya, ini salah satu bukti Ibu dan Bapak aksi nyatanya tidak hanya menanam Pak Gadis, tetapi anak-anak membuat
Apa mulai nih dari bahan kanvas dengan menggunakan bahan kanvas dan kelas 5 Bapak. Iya. Dengan menggunakan cat air dan juga dibaliknya dengan menggunakan tanaman paku-pakuan atau tanaman rumput di paku. Iya. Langsung ditempelkan. Kalau ini tidak langsung karena getahnya berwarna hijau, ini langsung ya. Eco green betul. Diulek, dipalu bisa. Kemudian ini mah langsung digambar sendiri oleh anak karena memang bagus sekali kreativitas anaknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Play. Ya,